Iya, saya sempat baca ya. Saya baca berita di medsos. Gimana si Agus ya, yang disiram air keras itu. Iya. Dia melaporkan Novi Novi. sebagai seorang YouTuber kalau nggak salah ya. Iya. Eh, Secara hukum gimana Bang? kalau saya melihat ITE. secara hukum ya, ini saya melihat secara normatif. Saya nggak memihak ke Novi, juga tidak memihak ke Agus. Tetapi secara hukum, uang yang sudah diberikan kepada Agus itu tidak bisa ditarik kembali. Apalagi pihak transfer, melalui transfer sudah masuk ke rekening dia, sudah diberikan, mau ditarik lagi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya si Agus. Kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu, ada satu perjanjian yang dibuat. Gus, saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya. Kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini, kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah, bagi-bagi uang ini ke orang lain, maka saya minta maaf, uang ini saya harus tarik kembali. Nah, karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya, karena dia yang meminta uang ini, makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek, kan seperti itu. Tetapi kalau bicara soal undang-undang, uang yang sudah dikasih ke Agus itu nggak bisa ditarik lagi karena nggak ada perjanjian yang barusan saya ngomong nih. Harusnya ada pembicaraan di depan, dan hukum itu harus jelas. Hukum positif itu tidak mengenal asumsi, jadi harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya, sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu, Novi berhak untuk tarik kembali uang itu. Nah, ini ada dua sisi pandangan yang berbeda ini. Di sisi lain, Agus merasa bahwa nama baik saya dicemarkan nih. Nah, makanya dia lapor tentang pencemaran, kan gitu. Di sisi lain, Novi juga menjaga image-nya dia sebagai seorang YouTuber yang sudah punya nama. Kemudian dia melihat bahwa kok seakan-akan gue ini dikerjain nih. Gue udah minta bantuan ke donasi-donasi untuk membantu si Agus, malah si Agus menyalahgunakan uang ini. Tapi kalau dari sisi undang-undangnya, uang ini mau dikembalikan itu udah nggak bisa, karena sudah jadi haknya si Agus. Kalau menurut saya, Agus nggak kasih pun nggak apa-apa, nggak pidana untuk Agus, karena nggak ada perjanjian. Bro, kasih, namanya orang udah dikasih, udah disumbangkan, ya dipergunakan. Mungkin ya, menurut saya, pandangannya Agus merasa begini loh, uang ini udah dikasih ke saya mau apain uang ini juga itu udah hak saya, gitu. Jadi dia merasa bahwa, oh, kamu sudah sumbangkan uang ini, masa kamu mau tarik lagi? Kan sudah menjadi hak saya. Itu betul, tetapi di sisi lain juga kita harus menghargai pemberian orang lain, jerih lelah orang lain, upaya orang lain yang bersimpati dengan kita, berempati dengan kita untuk membantu kesehatan kita gitu. Entah itu apalah, mulai mata mau tubuh, mau intinya gitu, bahwa seseorang yang sudah membantu kita harus kita hormati juga, begitu. Nah, sisi lain, menurut saya ini miskomunikasi. Agus nggak salah, Novi juga nggak salah. Novi menjaga nama baiknya dia, nama baik yayasannya, sehingga dia mau Agus ini transparan. Seperti itu, saya kira begitu. Nah, Abang, mungkin kan ini Teh Novi sendiri, maksudnya benar tadi yang ngajakin nama yayasan segala macam.
Tapi menurut abang perlu nggak sih sampai ditarik lagi uangnya gitu ke yayasan, terus pada akhirnya yang membuat pihak Agus itu mau ngecek audit keuangan yayasan itu sendiri, karena akhirnya jadi muncul ya kecurigaan atau pikiran-pikiran lain. Menurut abang gimana bang, dari secara hukum? Kalau menurut saya nggak perlu lagi dikembalikan uang itu. Kenapa? Kita melihat dari sisi kemanusiaan, orang ini sudah cacat seumur hidup, udah nggak melihat seumur hidup. Dari sisi kemanusiaan ya, kita bicara kemanusiaan. Walaupun uang itu mungkin disalahgunakan, saya pikir kalau Agus gunakan ini untuk usaha dia, untuk masa depannya dia, karena dia ini kan cacat seumur hidup. Untuk bekerja itu sudah susah, karena udah masuk menyangkut mata, ini kan sensitif sekali ya. Jadi cacat namanya buta permanen, udah nggak bisa lihat lagi sama sekali. Ya udahlah, kalau sudah disumbangkan sudahlah. Di sisi lain nggak penting lah harus sampai ke audit segala macam. Ya uang ini kan sudah jelas, apanya mau diaudit? Novi punya bukti transfer ke Agus, uang itu sudah ditransfer. Yang mau diaudit siapa? Justru malah sebaliknya, kalau mau audit itu sebenarnya Agus yang harus diaudit. Kegunaan uang ini kemana aja? Kan kalau mau gitu ya, kalau mau bicara hukumnya, bukan Novi yang mau diaudit. Uangnya udah jelas, yang donasi semuanya tahu, 500 juta misalnya. 500 juta semuanya udah ditransfer sekarang, bukti transfer ada semua. Nah, yang harus terbalik, bukan Novinya yang harus diaudit, Agusnya yang harus diaudit. Uangnya ini kemana aja nih? Ya, kalau mau seperti itu, tapi saya pikir untuk apalah kita ini. Novi sudah dengan tulus hati membantu si siapa Agus. Ya udah, Agus juga harus tahu berterima kasih kepada orang yang sudah mau membantu dia, kan begitu. Bang, ini apa namanya, ada yang menanggapi juga gitu ya, John LBF katanya minta Agus Salim segera cabut laporan polisi kepada Novi. Jadi kayak ya udahlah cabut aja, ngapain sih kalau udah dibiayain dan sebagainya. Menurut abang gimana bang? Aduh, John LBF lagi. Saya no komen lah kalau udah ngomong John LBF itu. No komen sama dia. Kalau untuk yang ini John LBF sampai akan memberikan 240 juta kepada Agus asal Agus mau cabut laporan gitu. Menurut abang bang? Aku nggak komen lah soal itulah. Biar John LBF dengan Tuhan aja yang tahu. Mudah-mudahan itu benar. Oke. Nah, Bang, ini kan Bang Farhat banyak disebut pengacara pansos ya sama netizen, sama John LBF juga. Menurut Abang gimana? Maksudnya Bang Farhat ini apakah benarkah tindakannya untuk membela Agus? Di sisi lain netizen juga pada menghujat Agus karena yang tidak tahu berterima kasih, dianggapnya begitu. Sebenarnya secara hukum, tapi gimana Bang? Farhat Abbas itu dia seorang advokat. Jadi seorang advokat dia kerja profesional. Siapapun yang minta bantu dia pasti wajib hukumnya untuk dia membela dengan tidak memilih-milih. Klien itu dia kaya maupun miskin, klien itu. Jadi kalau mau bilang pansus, saya kira kurang tepat bahasa itu dilontarkan kepada Farhat Abbas. Jadi kalau gitu, apa fungsi advokat? Dia bisa melanggar sumpahnya dia, kan? Siapapun yang minta bantuan dia, kan dia wajib membela. Jadi nggak benar juga kalau bilang pengacara pansus. Berarti kalau kita semua lawyer yang bela-bela orang, nanti dibilang pansus juga semua. Jadi ya saya bukan bela Farhat Abbas ya, tetapi dia seorang advokat, ya kerjanya advokat, ya kerjanya untuk membela orang. Kalau ada yang datang minta bantuan hukum, dia harus berikan. Bang, ini muncul petisi juga akhirnya untuk meminta atau mengembalikan donasi Agus kepada donaturnya gitu, kepada orang-orang yang sudah berdonasi untuk Agus. Gimana Bang menurut Abang? Saya kira ya mungkin ada benarnya. Tetapi mari kita melihat lagi dari sisi kemanusiaan ya.
Orang udah buta permanen begitu, kasihan. Biarlah ikhlaskan uang itu aja buat dia pakai usaha, dia pakai mungkin ya ada dia gunakan untuk bisnis yang bisa menghidupkan kehidupan dia ke depan. Karena orang udah buta, udah cacat permanen, buta permanen, kasihan juga. Kalau lihat dari sisi kemanusiaan, mereka yang minta kembali juga nggak salah. Kenapa? Karena kok uang disumbangkan ke dia, kok dia salah gunakan uang orang yang sudah membantu dia gitu. Merasa terhianati ya bang. Ya, mungkin mereka merasa terhianati ya. Tapi secara hukum kuat nggak? Maksudnya bisa gitu untuk minta untuk tanda tangan petisi gitu bang untuk diminta lagi uangnya. Tanda tangan petisi sah-sah saja, tetapi kalau untuk mengembalikan saya kira udah nggak bisa ya, karena itu sudah menjadi miliknya Agus. Mau ditarik lagi dari rekeningnya itu bisa dituduh pencurian itu. Bang, ini tadi balik ke Bang John LBF juga, dan maksudnya banyak praktisi hukum yang mendukung Teh Novi. Sarankan Novi laporkan balik si Agus ini atas dugaan penggelapan uang. Tapi secara hukum bisa bang untuk melaporkan Agus atas penggelapan uang itu bang? Enggak lah, yang namanya menggelapkan uang itu kan, itu misalnya gini loh, orang harus tahu definisi penggelapan itu seperti apa. Ya. Definisi penggelapan itu misalnya saya ada kerjasama, misalnya saya kerjasama dengan Novi, terus kemudian kita buat satu properti, lalu kemudian properti itu kita bangun, kita jual bersama. Nah ketika jual bersama, hasil dari penjualan itu harus masuk ke rekening perusahaan atau kok rekening yayasannya Novi ini misalnya. Ternyata saya nggak masukin ke rekening yayasan, saya masukin ke rekening pribadi saya. Itu dibilang penggelapan. Tapi sesuatu yang sudah diberikan ke Agus untuk biaya pengobatan dan sebagainya, itu bukan penggelapan. Orang udah dikasih ke dia kok, ya kan? Ada nggak waktu dikasih bilang, Gus, kamu pakai uang ini untuk obatin mata kamu, tapi kalau kamu pakai buat kamu salah gunakan uang ini, kamu harus kembalikan uangnya. Kalau ada perjanjiannya itu bisa ditarik kembali. Nah gitu. Tapi kalau nggak ada perjanjian, susah. Nggak kuat ya. Bang, ini kalau misalkan, ini kan uangnya sekarang udah nggak ada sama Agus gitu ya, sama Pak Agus Salim. Tapi dia tetap masih dihujat juga, terus bahkan netizen juga bilang siram lagi aja air keras dan sebagainya gitu. Di sisi lain juga maksudnya Teh Novi mungkin masih ngerasa kecewa, masih banyak yang terus mendukung, tapi Teh Novi juga menarik uang yang tadi itu bang. Menurut abang gimana sih bang, maksudnya ngelihat perseteruan ini dari atas gitu, dari jauh? Kalau saya ya, masing-masing dengan kudus dan rendah hati, Agus minta maaf ke Teh Novi karena sudah membantu dia dengan ikhlas, dengan tulus. Kita mau minta uang ke seseorang itu harga diri kita, malu kita, itu kita ini demi Agus, dia mau menanggalkan harga dirinya dia untuk Agus. Minta uang ke orang kan, ke donasi-donasi ini kan gak gampang, ya kan? Agus minta maaf. Novi juga seorang manusia biasa, manusia yang punya hati untuk bisa memaafkan. Jadi supaya barang ini gak usah diperpanjang, lebarkan, gak usah dipermasalahkan lagi, Agus minta maaf. Saya pikir masalah ini selesai. Dia duduk berdua aja, ngomong baik-baik, saya rasa pasti masalah ini selesai. Okay. Bang, tapi maksudnya dari segi hukum nih, baiknya atau bijaknya gimana bang kalau misalkan mereka memang deal-dealan lah gitu untuk saling, misalnya Novinya menawarkan untuk dibantu tapi si Agusnya juga setuju untuk terima, baiknya gimana bang? Apakah memang, tapi Agusnya ini maksudnya Teh Novi ini menegaskan ke Agus untuk itu uangnya benar-benar untuk berobat, ini baiknya gimana bang? Maksudnya kalau memang ini harus dari awal sudah begini gitu bang. Kat dulu bang. Baterai. Persetujuan tadi yang bijaknya, yang baiknya dilakukan oleh Novi seperti apa, oleh Agus, Pak Agus seperti apa Pak? Bang. Bijaknya itu duduk bersama, mediasi aja. Mediasi, Agus nggak usah melapor Novi. Novi pun sudahlah, kalau kita sudah ikhlaskan. Duduk bersama, sama-sama
mau mengakui. Terlebih lagi Agus, saya mau ngomong kepada Agus bahwa saya rasa Agus minta maaf saja masalah ini pasti beres, selesai. Cuma itu. Karena Novi sebagai manusia juga pasti Novi punya rasa kasihan, rasa prihatin, apalagi dia buta permanen ya, buta seumur hidup. Pasti Novi pasti juga mau memahami ini. Bahkan para netizen juga pasti mau memahami ini karena dia buta permanen ya. Bang, kalau diminta untuk membela gitu ya, maksudnya untuk membela klien, abang lebih mungkin secara hukum gitu ya, better memilih membela Novi atau Agus Oh, secara hukum, Bang? saya harus lihat betul-betul duduk persoalannya dulu. Jadi nggak segampang itu. Sama waktu kasus Peggy juga, saya diminta untuk membela Peggy, nggak serta-merta saya mau karena dibilang dituduh memperkosa, membunuh. Saya nggak semudah itu. Saya karena ini menyangkut 2 nyawa yang hilang. Jadi ya antara 2 ini ya saya betul-betul harus pelajari. Kalau memang ya harus misalnya harus sampai ke pengadilan, saya betul-betul harus pelajari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kalau menurut saya kondisi hukum, secara hukum ya, yang sudah ditransfer ke Agus itu udah sulit untuk dikembalikan. Seperti itu. Artinya secara hukum Pak Agus ini bisa bisa dibilang menang lah gitu ya, maksudnya kalau betul akan melaporkan Novi berhubung masih somasi gitu, Bang. Iya, secara hukum seperti itu. Tapi di sisi lain Agus juga harus tahu berterima kasih kepada Novi yang sudah membantu dia, ya kan? Novi nggak salah. Novi pengen yayasan dia ini, yayasannya selalu harum namanya. Jangan sampai para donasi ini udah nggak mau menolong dia lagi karena namanya udah cacat di hadapan donasi-donasi ini. Makanya ini juga pembelajaran bagi yang lain, bukan cuma Agus, tapi besok-besok ada bantuan seperti ini, pergunakanlah yang sebenar-benarnya untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita yang betul-betul donasi. Orang yang berdonasi ini mau membantu karena memang kamu misalnya buta untuk buta, jangan digunain ke yang lain seperti itu. Oke,